Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kapolda Gorontalo yang terhormat, yang kami hormati Wakapolda Gorontalo, yang kami hormati pejabat utama Polda Gorontalo, Bapak-bapak Kapolres, serta seluruh ASN dan pejabat yang ada pada Polda Gorontalo yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk juga ibu-ibu Bayangkari yang kami muliakan. Dan hadirin wal hadirat peserta kegiatan pada pagi hari ini yang insyaallah sama mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita diantarkan untuk bisa hidup melewati bulan-bulan yang telah berlalu. Di antaranya yang telah kita lewati adalah bulan Sya'ban, dan kita berada pada bulan Rajab. Kemudian insya Allah kita akan masuk pada bulan Ramadan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita insya Allah mengikuti sunnahnya Nabi dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi dari bulan Rajab kita sekarang berada pada bulan Sya'ban, dan insya Allah kita berharap kepada Allah dihantarkan untuk bisa hidup pada bulan Ramadan. Amin. Karena kehidupan kita ini hanya 3 hari, kemarin, hari ini, dan besok, yang di dalamnya di mana kita dituntut untuk mengisi dengan segala aktivitas yang telah diberikan kepada kita. Amanah-amanah yang diberikan kepada kita, kita diharapkan untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tema insya Allah pada pembicaraan kita pada kesempatan pagi ini insya Allah akan berkisar pada tugas pokok dan fungsi kita masing-masing selaku manusia yang diberikan amanah. Sebenarnya amanah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui saudara-saudara kita umat manusia. Nah, kita insya Allah berusaha menjadi orang yang bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Orang yang bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya itu dalam bahasa agama disebut orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa melaksanakan ketaatan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan juga terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini ada yang istilahnya orang soleh itu sangat beruntung menjadi orang yang soleh. Soleh di sini yang saya maksudkan adalah ketika kita mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi kita dengan baik, maka itu sudah termasuk amalan soleh. Orang yang melakukan tugasnya dengan profesional, dengan disiplin yang tinggi, maka ini adalah suatu amal soleh. Dan akan berbeda amal soleh itu ketika dimiliki oleh orang per orang. Amal soleh itu berbeda nilainya ketika dia berada pada orang per orang. Ada orang yang melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu hanya karena ada diperintahkan oleh atasan barangkali, atau amanah undang-undang misalnya, atau peraturan. Nah, dia melakukan kebaikan dengan kebaikan yang istilahnya bersifat duniawi. Tetapi bagi orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan saja kebaikan yang bersifat duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi. Sehingga menjadi orang soleh itu, orang baik itu dapat kita kategorikan pada 2 kategori. Menurut Imam Asy-Sya'rawi, seorang ulama penafsir Al-Quran, beliau mengkategorikan seperti itu. Ada soleh dunia dan ada soleh akhirat.
Dan ada yang akan sangat beruntung orang yang bisa menghimpun untuk menjadi soleh dunia dan soleh akhirat. Bagaimana kita bisa membedakan orang soleh ini? Sebenarnya kalau kita ingin tahu keutamaan menjadi orang soleh, baru kita mau dilahirkan oleh ibunda kita, orang-orang di sekitar kita akan selalu berdoa, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Kalau bagi laki-laki, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha. Kalau kita perempuan, baru saja kita dilahirkan sudah didoakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mengenal orang tua kita. Begitu pula ketika kita menjadi orang yang soleh, akan didoakan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kalau kita umat Islam tentu tahu, kalau kita sementara sholat 5 waktu, di dalam sholat itu ada berisikan doa, di mana pada setiap tahiyat kita mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan buat kami dan keselamatan bagi orang hamba-hamba Allah yang soleh. Orang soleh akan didoakan oleh setiap orang yang beribadah kepada Allah dalam ibadah sholatnya. Maka dengan membuat diri kita soleh, kita sudah mendapatkan sumbangan doa dari saudara-saudara kita yang sedang beribadah. Dan kita tahu apa hadiah Allah bagi orang-orang yang soleh. Di dalam Al-Quran disebutkan, kami telah mewariskan bumi ini bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Jadi bumi ini diwariskan oleh Allah untuk diisi oleh orang-orang yang soleh. Kenapa seperti itu? Karena kalau bumi ini diserahkan kepada orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang menginginkan kerusakan, maka akan bertambah parah kerusakan di bumi ini. Maka di belahan dunia manapun selalu Allah hadirkan orang soleh di situ. Ada orang yang peduli untuk perbaikan, bukan orang yang menghancurkan. Seperti itu. Dan hadiah Allah lainnya bagi orang-orang yang soleh, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi dalam kalimat ini Allah bersumpah dengan waktu, dan Allah bersumpah bahwa menyatakan bahwa manusia semuanya berada dalam kerugian. Namun ada yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sambungan ayat itu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang tidak merugi itu orang yang beriman dan selalu melakukan perbaikan, melakukan ketaatan kepada Allah, dan selalu menginginkan kebaikan yang dia lakukan. Maka diantaranya adalah ketika kita disiplin melakukan tugas kita, ini adalah kebaikan. Tapi akan berbeda nilai kebaikan, kedisiplinan seorang anggota barangkali ketika itu dimiliki oleh orang yang beriman. Sehingga itu Allah pun menyandingkan antara iman dan amal soleh, karena di sini adalah puncak kebahagiaan seseorang atau seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja dia mendapatkan keberuntungan dunia karena dia terlatih untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, tetapi juga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan amal baiknya itu sebagaimana ganjaran bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia. Sehingga di samping dia mendapatkan kebaikan dunia, juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan soleh dunia dan soleh akhirat. Jadi bukan saja syahidnya, ada kemudian, dan ini kata syahid ini menjadi sesuatu yang menjadi motivasi bagi orang-orang yang melakukan sesuatu yang dianggap baik barangkali, padahal menurut agama barangkali itu tidak baik. Misalnya kejadian oleh oknum yang membunuh dirinya sendiri dengan tujuan untuk membuat kehancuran di sekitarnya, tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan hal itu, kerusakan yang parah sehingga mereka yang hancur dan orang-orang yang menjadi sasarannya dalam keadaan baik-baik saja. Kalau ada yang luka, barangkali lecet-lecet saja dan tidak ada korban
dari pihak yang menjadi sasarannya. Dan ini sebagai bukti bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan kerusakan seperti ini sesungguhnya Allah tidak menginginkannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan di dalam Al-Qur'an telah terjadi kerusakan di daratan ataupun di lautan karena tangan-tangan manusia. Nah, manusia yang melakukan kerusakan inilah manusia-manusia yang tidak menginginkan kesalehan itu. Tetapi pada dasarnya semua orang, jangankan orang-orang yang baik, ya, jangankan orang-orang yang baik yang memiliki pemahaman agama yang luas, bahkan orang-orang yang jahat pun sebenarnya terbetik di dalam hati mereka menginginkan kebaikan. Tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan kebaikan. Hanya saja karena dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran yang barangkali mendapatkan informasi keagamaan yang separuh-separuh, tidak lengkap, sehingga mempraktekkannya dengan cara yang salah. Atau barangkali boleh juga karena dipengaruhi oleh hawa nafsu yang masih terlalu tinggi untuk melakukan kejahatan. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat peserta kegiatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan orang-orang yang soleh itu kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan berikut, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu semua, maka kita pun hamba-hamba Allah semestinya mengikutinya dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang yang soleh ini, manusia ini menjadi soleh semua. Hanya manusia itu sendiri yang kemudian terbentuk oleh lingkungannya dan membuat suatu kerusakan-kerusakan. Nah, oleh karena itu, jadilah orang yang soleh. Belum lagi, insya Allah kita berada pada bulan Sya'ban. Barangkali di antara kita ada yang melakukan amalan-amalan Sya'ban dan kemudian akan masuk pada bulan Ramadan. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disediakan sarana-sarana ibadah yang begitu banyak yang bisa mengantarkan kita pada ketakwaan. Yang tentunya ketakwaan ini kita peroleh dengan membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, membiasakan diri menjadi orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan atau disediakan kehidupan yang luas baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi orang-orang yang membuat perbaikan, berbuat amal yang baik, kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketaatan dan kebaikan kepada sesama manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan banyak manfaat kepada sesama manusia lainnya. Kalau orang yang terbaik menurut Nabi SAW adalah orang yang memberikan kebaikan kepada sesama manusia, maka ini tidak terbatas pada kebaikan yang bersifat duniawi ataupun kebaikan yang sifatnya akhirat. Karena kebaikan tolong menolong, ya, bahkan termasuk doa mendoakan, termasuk menyebarkan salam, ya, termasuk senyum kepada sesama, bahwa itu adalah kebaikan yang meskipun ya biasanya kalau orang yang sudah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang ceria, yang selalu tampil senyum di hadapan sesama, meskipun dia tidak mengetahui bahwa itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah senyum kepada sesama, maka dia telah mendapatkan keuntungan dunia. Tetapi akan lebih baik lagi bagi umat muslim, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia senyum tidak hanya sekedar untuk memenuhi pergaulan agar lebih erat pergaulan sesama manusia, melainkan pula bahwa ada keyakinan, ada nilai spiritual yang terkandung di dalam senyuman itu, ternyata ibadah, ternyata sedekah. Dan kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, maka pahalanya pun ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya kita berharap, dan untuk menjadi orang soleh ini kita selalu berusaha untuk membiasakan diri melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya.
Kalau berikan tugas disiplin, membiasakan diri untuk disiplin itu lebih baik. Karena kalau terbiasa disiplin, insya Allah akan terbawa pada kedisiplinan hidup yang lainnya. Kalau dalam tugas kita disiplin, insya Allah di dalam kehidupan kita yang lainnya akan terpengaruh pada kebiasaan untuk disiplin. Tentunya waktu sholat dia akan disiplin, waktu berbuka puasa dia akan disiplin, makan sahur akan disiplin, dan semua kehidupannya akan tertata baik, rapi dengan kedisiplinan yang ada pada dirinya. Dan ini adalah kebaikan dunia. Tetapi kalau disiplin itu pun dia tahu bahwa ada perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan suatu kebaikan, bahwa Allah menyukai orang yang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ada keyakinan seperti itu, maka kedisiplinan bukan hanya sekedar membawa keuntungan kehidupan dunia, tetapi juga ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun tugas kita, apapun profesi kita, kita yakin dan percaya kita akan tetap mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dan percaya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak kemudian. Oleh karena itu, meskipun kita berada dalam tugas yang genting, kita memangku tugas yang begitu berat, jangan lupa bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kita untuk melakukan tugas itu. Dan ketika kita terbiasa melakukannya dengan baik, insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Dan untuk menjadi soleh yang lainnya, diantaranya kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakanlah diri kita untuk berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, bisa beribadah dengan baik kepadamu, dan bisa bersyukur kepadamu. Dengan demikian kita insya Allah menjadi orang-orang yang soleh. Kita berharap bulan Ramadan tinggal dekat lagi, di dalamnya insya Allah kita akan menjadi lebih ditempa lagi menjadi orang-orang yang lebih soleh. Dan kemudian kita akan barangkali seperti itu penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan bila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan tutup dengan doa bersama pada pagi hari ini. Ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin دعاءنا يا رب العالمين. اللهم ربنا ارحمنا إنك أنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الخير كله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا يا رب العالمين فاغفر لنا وحاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك، واجعل بلدتنا غرنطالو هكذا يا رب العالمين. اللهم ربنا اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.